aplikasi yang keren banget, tapi langsung mentok karena ya nggak bisa ngoding. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Gimana kalau saya bilang, ide di kepala Anda itu bisa jadi aplikasi beneran, cuma lewat obrolan biasa. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya mengubah ide jadi aplikasi fungsional selangkah demi selangkah, cuma modal AI. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari kutipan keren dari Andre Karpati ini yang bikin istilah vibe coding jadi populer. Idenya simpel banget, lupain dulu deh semua kerumitan kode. Fokus aja sama vibe-nya atau visi kreatif yang pengen Anda wujudkan. Jadi, ini bukan lagi soal nulis baris demi baris kode, tapi lebih ke gimana AI bisa jadi penerjemah teknis buat imajinasi kita. Nah, ini dia kuncinya. Fokus kita geser. Dari yang tadinya mikirin bagaimana caranya, sekarang jadi apa yang mau kita buat. Dulu kan, kita harus jadi arsitek sekaligus jadi kuli bangunannya. Harus tahu cara nyusun tiap bata. Sekarang, kita cukup jadi arsiteknya aja. Kita jelasin apa visi bangunan kita, dan biarin AI yang jadi tim konstruksinya. Ini benar-benar membuka pintu buat para visioner, bukan cuma para developer. Terus, apa sih vibe coding itu? Gampangnya, bayangin aja ini kayak lagi ngobrol. Anda itu sutradaranya, dan AI itu aktor yang bakal ngelakuin setiap adegan yang Anda perintahkan, pakai bahasa kita sehari-hari. Ini tuh kayak dialog kreatif antara imajinasi Anda dan kekuatan eksekusi mesin. Keren kan? Oke, teorinya udah cukup, sekarang kita langsung praktek. Alat yang bakal kita pakai hari ini namanya Replit. Kenapa Replit? Karena ini tuh kayak studio kreatif instan. Semuanya ada di browser Anda, jadi nggak perlu instalasi yang ribet. Cukup buka laptop, Anda udah siap buat ngebangun sesuatu. Jadi, kenapa sih harus Replit? Simple aja, ini tuh paket semua dalam satu. Anda bisa bikin ide, ngetes ide itu, bahkan sampai meluncurkannya ke seluruh dunia, semuanya dari satu tab browser aja. Dan yang paling penting, asisten AI-nya itu udah ada di dalamnya, siap jadi copilot kita. Oke, waktunya membangun. Kita bakal coba bikin aplikasi beneran, arsip surat digital. Mungkin kedengarannya simple ya, tapi ini contoh yang pas banget buat lihat keajaiban vibe coding. Gimana deskripsi dalam beberapa kalimat aja bisa diubah sama AI jadi aplikasi yang berfungsi penuh. Prosesnya gampang banget, cuma ada 4 langkah. Pertama, kita definisikan mimpi kita. Kedua, biarin AI yang bangunin draft kasarnya. Ketiga, dan ini bagian paling seru, kita sempurnain bareng-bareng, lewat revisi. Terakhir, tinggal kita pamerin ke dunia. Yuk kita bedah satu-satu. Langkah pertama itu prompt alias perintah. Coba deh lihat contoh di sini. Perhatiin ya, ini bukan sekedar buat aplikasi surat. Ini tuh cetak biru yang detail banget, ada loginnya, ada dashboard, ada fitur filter, bahkan sampai ke pilihan desain pakai Bootstrap. Itu loh yang bikin tampilan web jadi modern. Ingat, AI itu bukan pembaca pikiran. Makin jelas perintah Anda, makin akurat juga hasil kerja si AI. Nah, setelah promptnya dikirim, disinilah keajaiban terjadi. Di balik layar, AI itu kerja kayak tim superhero digital. Dia langsung bikinin struktur filenya, merancang database, sampai ngebangun tampilan mukanya secara bersawaan. Dan semua ini cuma dari beberapa kalimat yang Anda tulis tadi. Luar biasa. Tapi kita harus realistis ya. Versi pertama itu hampir nggak pernah ada yang langsung sempurna. Mungkin ada tombol yang nggak bisa diklik, atau filternya aneh. Ini tuh bagian yang normal banget dari proses kreatif, bahkan kalau pakai AI sekalipun. Jadi pas ini kejadian, apa dong yang harus kita lakuin? Jawabannya, simple banget. Kita ajak ngobrol lagi AI-nya. Anggap aja ini percakapan yang belum selesai. Nggak usah pusing nyari baris kode mana yang salah. Cukup jelasin aja masalahnya kayak Anda lagi ngobrol sama temen. AI, tombol ini kok nggak jalan ya? Tolong benerin dong. Gitu aja. Nah, ini contoh yang bagus banget. Lihat deh, prompt awalnya kan umum, buat halaman filter. Mungkin hasilnya kurang pas, terus perbaikannya spesifik banget. Perbaiki filter ini, pas diklik datanya harus cocok sama yang ada di database. Ini bukan lagi sekedar minta, tapi ngasih arahan perbaikan yang jelas. Inilah inti dari prosesnya. Sampai sini semuanya kedengaran kayak mimpi yang jadi kenyataan kan? Tapi sekarang waktunya kita reality check. Di balik semua kemudahan ini, kode buatan AI itu punya jebakan tersembunyi. Ini bukan sihir tanpa konsekuensi, dan kita wajib tahu risikonya. Ini dia beberapa poin penting yang harus kita waspadai. Pertama, soal keamanan. Kode dari AI bisa aja punya celah yang nggak kelihatan, dan bisa bikin data bocor. Kedua, soal perawatan. Kode ini bisa jadi kayak kotak hitam yang bikin pusing pas nanti perlu diperbaiki. Ketiga, kompleksitas. AI itu masih kewalahan kalau dikasih masalah yang benar-benar baru dan rumit. Dan terakhir, biaya. Kalau nggak diawasin, tagihannya bisa meledak. Jadi tetap harus waspada. Dan kalau Anda butuh bukti, lihat angka ini.
Sebuah studi menemukan kalau kode buatan AI itu menghasilkan 1,7 kali lebih banyak masalah atau bug dibanding kode yang ditulis manusia. Ini bukan berarti AI itu jelek ya, tapi ini pengingat keras kalau AI itu asisten, bukan master yang sempurna. Pengawasan dari kita itu masih krusial banget. Terus, gimana cara terbaik buat melihat semua ini? Gini, anggap AI itu sebagai co-pilot Anda, bukan autopilot. Anda tetap pilot utamanya. Tangan Anda yang pegang kemudi, mata Anda yang awasi tujuan, dan keputusan final selalu ada di tangan Anda. Penting juga nih buat bedain vibe coding sama platform no-code. Gini deh analoginya, platform no-code itu kayak nyewa rumah yang udah lengkap perabotannya. Gampang, tapi Anda nggak bisa mindahin temboknya. Sementara vibe coding itu ngasih Anda cetak biru dan bahan bangunannya. Anda dapat kode asli yang bisa Anda bawa dan kembangin di mana aja. Ini soal kebebasan dan kepemilikan. Jadi, kita balik lagi ke inti pesannya. Peran Anda itu bergeser, bukan lagi jadi penulis kode, tapi jadi seorang arsitek strategis. Anda yang ngasih arahan, Anda yang ngecek hasilnya, dan Anda yang ambil keputusan akhir. AI itu alat paling canggih di tangan Anda, tapi Anda tetaplah insinyurnya. Jadi, tembok penghalang antara ide dan kode itu sekarang udah hampir nggak ada. Pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak ya saya? Tapi udah jadi, apa ya yang mau saya ciptakan? Pintu menuju dunia kreator udah kebuka lebar banget. Nah, sekarang giliran Anda buat melangkah masuk.